Halo pemirsa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama saya Diana Dwika, dan kali ini kita akan membahas tema DPRD Kota Bekasi siap gelar pemilu 2024 berkeadapan. Di mana untuk mensukseskan gelaran tersebut, DPRD Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan pimpinan KPU Kota Bekasi sebagai pelaksana pemilu untuk bersikap adil dan juga pastinya transparan. Selain itu, DPRD Kota Bekasi juga melibatkan Bawaslu sebagai wasit, di mana dalam pelaksanaannya harus menjalankan tugasnya secara profesional tanpa pilih kasih. Dan untuk membahas kesiapan Kota Bekasi dalam menghadapi gelaran pemilu 2024 telah hadir bersama kami di studio Bapak HM Saifuddaulah selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya Pak ya? Sehat, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di CNN Indonesia. Ini sekarang masa reses Pak di DPRD Bekasi? Masa reses ya yang terakhir. Karena dimulai dari tanggal 27 Januari sampai tanggal 31 Januari. Ini masa reses pertama. Baik, Bapak, kalau kita berbicara mengenai persiapan ya Pak jelang pelaksanaan pemilu, memang tinggal menghitung hari. Gitu. Kampanye juga sudah beberapa hari lagi akan memasuki ke minggu tenang begitu. Bagaimana sih Pak pelaksanaan pemilu yang saat ini, kampanye-kampanye yang ada di kawasan Bekasi sejauh ini Pak? Alhamdulillah, sepengetahuan dan pengamatan saya ya kampanye berjalan secara damai gitu ya. Alhamdulillah suasana di Bekasi masih sejuk, ya sesejuk suasana yang bisa dinikmati lah ya. Kalaupun kemudian ada sisi yang kemarin sempat ramai viral ya terkait dengan jersey 2 itu ya kan, terkait dengan para ASN ya yang ketika mereka ingin melaksanakan olahraga bersama di Stadion Jagabarga, akhirnya memang itu menjadi sesuatu yang temuan ya, dan itu sudah diproses oleh Bawaslu. Memang dari awal gitu ya, DPRD telah melakukan rapat koordinasi dengan KPU dan juga Bawaslu. Dalam hal ini KPU alhamdulillah hadir, ketuanya dan juga Bawaslu hadir lah. Kita ingin memastikan kesiapannya seperti apa gitu ya. Untuk KPU tentu dalam hal ini karena memang persiapan penyelenggaraan ini sangat penting. Kalau yang tahapan sebelumnya sudah selesai urusan lah, kaitan masalah pendaftaran, para caleg dan seterusnya lah. Yang kita menjadi sorotan adalah kaitan dengan logistik ya. Dan logistik jauh-jauh hari saya sudah ingatkan gitu ya, jangan sampai kemudian ini muncul masalah. Karena biasanya sering terjadi gitu ya, dari 5 perhelatan pemilu ada saja yang kemudian muncul di hari H. Ya, di antaranya misalnya surat suara tertukar antar dapil gitu ya. Atau ternyata kemudian kurang surat suara. Nah, ya kan beberapa hari lalu sudah disampaikan dan diingatkan. Jadi yang pertama pastikan kan terjadi proses lipat melipat tuh, ya kan. Kita juga ingatkan jangan sampai nanti surat yang dilipat akhirnya ada cacat. Yang kedua juga pada saat nanti pendistribusian gitu ya ke lokasi dapil gitu kan, karena masing-masing ini menjadi sangat penting. Mungkin kalau untuk pemilihan calon DPRD provinsi nggak ada masalah karena dapilnya Bekasi dan Depok gitu ya. Begitu juga dengan DPR RI, begitu juga DPD dan juga presiden. Tapi yang sering muncul ini ketika kertas suara yang hijau untuk memilih anggota DPRD gitu ya. Nah, dapil ternyata ada hal yang tertukar. Nah, ini kita ingatkan. Mudah-mudahan insya Allah pada tanggal 14 tidak terjadi. Termasuk juga kerusakan-kerusakan ya. Sehingga pada saat proses pelipatan ini kita selalu wanti-wanti. Begitu juga terkait dengan penyimpanan ya. Kita ada 2 gudang hasil laporan KPU dan juga dipastikan ya. Memang sempat juga ketika ditinjau oleh PLT, ketika ada hujan dikhawatirkan ada genangan, kemudian diantisipasi ya, untuk memindahkan kaitan dengan kotak suara gitu ya, jangan sampai kemudian timbul masalah. Ya di satu sisi itu ya, yang sisi lain dengan Bawaslu kita juga sudah mengingatkan ya, karena Bawaslu wasit ya, tentu dia harus berperan aktif memastikan bahwa penyelenggara dalam hal ini KPU betul-betul berada
pada rule-nya. Begitu juga peserta pemilu gitu ya, betul-betul mampu taat memenuhi aturan yang memang sudah diatur dalam PKPU. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, maka sesungguhnya ini harus segera ditindaklanjuti. Jadi jangan kemudian tebang pilih, like and dislike gitu ya. Nah ini juga kita ingatkan, termasuk juga peran ASN yang memang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan juga PKPU jelas, dia harus netralitas. Maka setiap kali saya juga ketika ada temuan kemudian muncul berita, saya selalu mengingatkan, Pak PJ tolong ini kita tipkan, tolong dibuat peringatan. Ya, dan alhamdulillah Pak PJ juga proaktif, tiap kali apel dia selalu menyampaikan agar ASN pemerintah Kota Bekasi harus netral gitu ya. Nah, ketika memang kemudian ada temuan, ya tentu ini ada teguran. Ya, ketika teguran masih berlanjut, tentu nanti ya dipolapi dengan ketentuan yang berlaku, gitu ya. Jadi inilah sesungguhnya kesiapan yang memang sudah terbangun, sehingga kalaupun di dalam perjalanannya ada temuan-temuan, ya masyarakat silakan menyampaikan aduannya kepada Bawaslu, gitu ya. Karena saya juga selalu mengingatkan bahwa Bawaslu harus terbuka, termasuk juga KPU juga harus transparan, ya. Kemudian juga punya apa namanya komunikasi yang baik gitu ya, yang bagus, sehingga jangan sampai kemudian ada sebuah tanda petik gitu ya kecurigaan. Kalau masyarakat apalagi peserta pemilu sudah curiga dengan KPU, nah ini khawatir pemilu ini tidak jujur dan tidak adil begitu ya. Begitu juga di Bawaslu gitu ya, yang dia menjadi wasit ketika memang ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakatkah kemudian melakukan pengerusakan terhadap alat APK, ya harus ditindak ketika memang ada temuan. Begitu juga ketika ada ASN yang tidak netral, ya segera diproses. Alhamdulillah selama ini laporan-laporan itu saya lihat selalu ditanggapi gitu ya, diproses. Ya, tentunya mungkin mekanisme yang sesuai yang ada, yang Bawaslu berpedoman pada prinsip yang sudah diatur dalam regulasi yang ada. Artinya memang komunikasinya terjalin baik ya Pak antara DPRD, KPU, Bawaslu, dan ini memang harapannya semoga masyarakat juga percaya terhadap penyelenggara dan juga penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah ini Pak, kalau memasuki masa kampanye yang sudah mendekati hari-hari terakhir gini, apakah ada agenda untuk kampanye di wilayah Bekasi, dan seperti apa Pak kalau memang ada persiapannya? Apakah disiapkan lokasi-lokasi khusus di sana di Bekasi atau seperti apa? Iya, alhamdulillah memang pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini juga sudah menyiapkan tentu koordinasi antara KPU, kemudian juga Bawaslu dan juga pemerintah Kota Bekasi ya. Ini biasanya kampanye yang dilaksanakan dalam rangka kampanye rapat akbar lah, ya rapat umum ya, dan pesertanya banyak dan memang sekarang sudah masanya nih ya, berakhir tanggal 10 gitu ya. Nah sehingga ada 7 lokasi ya, titik lokasi yang sesungguhnya sudah disediakan. Ya, diantaranya yaitu lapangan multiguna yang ada Bekasi Timur. Baik. Ya, kemudian ada lagi di alun-alun Hasibuan. Ini ada di Bekasi Selatan. Ya, termasuk juga lapangan Perwira ada di Bekasi Utara, dan beberapa lapangan stadium ini, ya termasuk yang ada di Bantar Gebang, kemudian Mustika Jaya, dan juga Jati Sampurna, termasuk juga Pondok Gede. Nah itulah sarana-sarana umum yang ruang terbuka sehingga para peserta pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, bisa memanfaatkan sarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Baik, Pak, ini yang juga menjadi pertanyaan kita pastinya dalam masa kampanye ini begitu. Apakah kinerja dari DPRD saat ini off dan ikut untuk berkampanye atau seperti apa? Dijawab di segmen selanjutnya ya Pak ya. Siap. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di CNN Indonesia Forward, masih bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak HM Saifuddaullah, dan kita masih membahas kesiapan Kota Bekasi dalam melaksanakan pemilu 2024. Bapak, tadi saya sempat menanyakan di segmen sebelumnya, ini sekarang masa-masa kampanye begitu. Nah, kinerja dari DPRD Bekasi sejauh ini seperti apa? Apakah apa Pak? Ini kan reses begitu ya, tapi apakah ikut berkampanye atau seperti apa? Ya,
Jadi kembali ya, saya juga selalu mengingatkan kepada teman-teman gitu ya, masa kampanye tentu menjadi bagian masa yang harus mereka lakukan, ya mereka laksanakan sebagai amanah ya yang diberikan oleh partai politik, di mana dia harus kembali ya diusung ya sebagai calon anggota DPRD. Di satu sisi status mereka ya masih sebagai anggota DPRD karena nanti masa berakhirnya nanti Agustus tuh ya. Nah oleh karena itu tetap kita selalu berkoordinasi antara pimpinan DPRD dan juga anggota termasuk juga rapat koordinasi dengan ketua-ketua fraksi selalu mengingatkan. Nah selama ini alhamdulillah tetap ya walaupun istilahnya ada momen-momen tertentu mereka harus ketemu konstituen dalam rangka kampanye gitu ya. Di satu sisi ketika memang ada agenda rapat ya mereka juga hadir ya. Seperti yang memang dalam pekan ini kita tadi dalam suasana reses tetap mereka melakukan reses, tapi juga saya juga ingatkan juga reses jangan dijadikan sebagai ajang kampanye gitu kan, karena sempat juga naik berita itu diingatkan oleh Bawaslu. Memang dari awal kita juga mengingatkan, kita pahamlah gitu ya, kami paham gitu sesungguhnya DPRD melaksanakan tugas konstitusi karena reses merupakan amanah konstitusi gitu ya, di mana mereka harus hadir di daerah pemilihannya. Satu sisi mendengarkan aspirasi, di sisi lain dia harus bertanggungjawabkan apa sih yang sudah dikerjakan oleh anggota DPRD, apa sih yang akan dikerjakan gitu ya, mana hasil kerjanya, kan seperti itu. Itulah kegiatan reses. Jadi bukan kemudian mencari dukungan sebagainya ya, artinya itulah sebuah mekanisme yang dilakukan ya. Kemudian di satu sisi setelah masa reses selesai nanti hari ini dan besok ada paripurna pembukaan masa sidang 2 ya. Artinya setelah hari Kamis ini tanggal 1 terus sampai kapan ya, sampai selesai masa tugasnya gitu ya. Kalaupun di sela-sela itu masih ada kampanye tetap mereka juga melaksanakan tugas. Karena tetap hari Kamis juga ada rapat pansus gitu ya. Kemudian juga hari Kamis juga ada rapat koordinasi dalam rangka ingin memberikan masukan kepada pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini sudah menyampaikan draft rencana awal, rancangan awal tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Nah memang sudah masuk suratnya, kita juga sampaikan kepada fraksi-fraksi gitu ya, agar memberikan masukan. Nah hari besok lah, hari Kamis ya, setelah rapat paripurna tertutup kita akan bahas. Artinya tetap dinamikanya tetap berjalan. DPRD tetap menjalankan fungsi. Bahkan Komisi 1 kemudian juga akan melakukan sidak ke kecamatan-kecamatan dalam rangka tadi karena disinggung tentang alat peraga kampanye gitu ya, sehingga bagaimana peran Bawaslu dan juga Bawaslu ketika ingin menertibkan tentu ada Satpol PP gitu kan, karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada koordinasi dengan Satpol PP. Nah itulah kemudian Komisi 1 juga akan melakukan sidak ke beberapa kecamatan untuk memastikan ya dalam rangka penertiban APK. Jadi jangan sampai nanti dipandang seolah-olah penertiban APK ada pesanan ya, yang ini diturunin, yang ini tidak, kan gitu kan. Ya artinya ini yang kemudian menjadi bagian kontrol komisi ya. Nah begitu juga setelah itu nanti kita ada kegiatan-kegiatan lain dalam rangka penyusunan. Kalau tadi awalnya ya kaitan dengan masalah ada rancangan awal tentang RPJPD gitu ya. Kemudian di satu sisi aktivitas yang dilakukan dalam masa tadi suasana kampanye ini gitu ya, aktivitasnya kegiatan reses tadi disinggung. Terus di masa reses ternyata juga dari pemerintah kota dalam hal Bapeda sudah merancang satu kegiatan dalam rangka menindaklanjuti dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD tahun 2025. Ya, jadi pada tanggal kemarin itu tanggal 29 gitu ya, seluruh anggota DPRD di dalam pemilihannya diundang ya untuk hadir dalam rangka melaksanakan agenda musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan. Ya, kemudian ya disitulah DPRD juga memberikan sambutan
DPRD juga mendengarkan apa sih yang menjadi usulan-usulan dari masyarakat, ya dari Forum RW, mungkin dari UPTD gitu ya, termasuk yang sudah disusun oleh Pak Camat ya, menyampaikan paparannya. Dari situ kemudian DPD memberikan masukan, catatan-catatan harusnya ini karena tema yang diusung dalam rangka apa namanya penyusunan RKPD 2025 ya esensinya, substansinya terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, gitu kan. Kemudian peningkatan kualitas kesehatan, termasuk juga peningkatan kualitas ketahanan keluarga. Tapi pada saat kick off penyusunan rencana kerja kepala daerah, saya garis bawahi, saya sampaikan pada forum kick off rencana pembangunan itu bahwa sesungguhnya ketahanan keluarga itu harus digarisbawahi ketahanan ekonomi keluarga, ya kan? Karena kalau bicara hanya ketahanan keluarga, bagaimana keluarga harmonis, keluarga sejahtera, rukun, tapi kan kita lihat juga sebabnya apa sih? Kan ujung-ujungnya ekonomi. Nah, itulah kemudian kita ingin menekankan di sana. Baik, Pak, ini salah satu hal juga yang harus kita highlight bahwa saat ini dalam masa kampanye DPRD juga terus bekerja secara aktif. Di sisi lain adalah kontrol, Pak. Itu sangat menarik karena memang sejauh ini beberapa hal yang menjadi sorotan dari masyarakat ini adalah tidak tertibnya APK, Pak, yang akhirnya banyak yang jatuh APK di jalanan bahkan memakan korban. Dan di sini kita harus mengapresiasi karena DPRD Kota Bekasi mengajak Bawaslu juga Satpol PP bahkan begitu ya untuk bisa menertibkan itu. Itu hal yang harus kita apresiasi di sini. Lantas Pak, ini bagaimana tentang partisipasi masyarakat? Karena kalau saya mendengar bahwa di Bekasi sendiri targetnya begitu ya 80-85% masyarakat menjadi pemilih aktif gitu. Ini bagaimana untuk bisa meraih goals itu, Pak? Iya. Tentunya juga tidak lepas dari keterlibatan DPRD. Karena beberapa pekan yang lalu KPU juga sudah menyurati ya kepada pimpinan DPRD agar DPRD memberikan satu ruang ya khusus dalam rangka mensosialisasikan pemilu legislatif pada tanggal 14. Nah, ya di antara kita juga kan ada videotron ya di Sekretariat DPRD itu kita tayangkan. Termasuk kemudian ya, peran pimpinan dan anggota DPRD dalam hal ini kan karena dia juga punya kepentingan dong gitu ya. Jangan sampai ini kemudian tingkat partisipasi rendah gitu kan. Saya yakin teman-teman juga punya target. Parpol juga punya target. Baik yang incumbent maupun yang baru gitu ya punya target. Sehingga mereka akan terus mengajak gitu, masyarakat berbondong-bondong untuk hadir pada tanggal 14 Februari gitu ya. Dan ini selalu disampaikan ya di forum-forum baik formal maupun non formal supaya apa? Supaya diingatkan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi 5 tahun ini sangat penting ya kan, apalagi ini menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini kan hajatan nasional, hajatan kita semua dalam rangka apa? Dalam rangka agar upaya proses pembangunan ini bisa terus berjalan gitu ya. Kemudian hal-hal yang harus dirubah mungkin harus ada perubahan gitu ya. Jadi semuanya agar masyarakat punya rasa tanggung jawab. Karena sekali lagi itu adalah hak setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasinya dalam rangka memilih pemimpin. Apakah itu dalam konteks presiden, wakil presiden, kemudian juga anggota legislatif, termasuk juga DPD. Baik, Pak, ini juga yang pastinya menarik saat ini biasanya kalau semakin dekat dengan pelaksanaan pemilu itu banyak sekali serangan fajar. Antisipasinya seperti apa? Dibahas di segmen selanjutnya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, CNN Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama DPRD Kota Bekasi. Dan kita lanjutkan diskusi dengan narasumber Bapak HM Saifuddaulah selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Bapak, ini masih menyoal persiapan Kota Bekasi dalam melaksanakan pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Begitu tadi Bapak sudah menyampaikan sudah cukup siap gitu ya. Bapak juga sudah berkomunikasi dengan Bawaslu, KPU dan juga memastikan semua peralatan dalam pelaksanaan pemilu ini siap begitu dan tepat dan juga pastinya bagus begitu ya Pak ya.
Ini yang pasti sekarang juga kita harus antisipasi Pak, semakin mendekati pemilu suasananya kan semakin memanas gitu ya. Banyak Iya. sekali yang ancaman-ancaman serangan fajar gitu. Hmm. Ini kalau mitigasinya Pak yang bisa Bapak sarankan seperti apa dari DPRD Bekasi sendiri? Iya, sesungguhnya di awal gitu ya, ada yang sudah dilakukan oleh KPK luar biasa, bagus gitu ya. Sehingga mereka hadir ke Bekasi dalam rangka ingin memberikan satu penekanan, pencerahan, wawasan kepada seluruh elemen masyarakat gitu ya. Karena hadir juga para pimpinan parpol, termasuk juga saya sebagai ketua DPRD. Jadi ada komitmen bersama, hajar serangan fajar gitu ya. Dan itu di awal itu. Di Seperti awal, apa tuh Pak? Hajar serangan fajar. ya artinya kan statement itu perlu diviralkan ya supaya mereka yang kemudian bahasanya ini mereka yang tidak percaya diri sebenarnya. Jadi mereka yang melakukan serangan fajar sesungguhnya mereka tidak percaya diri bahwa mereka kalau sebagai calon anggota dewan ya nggak jadi gitu ya. Nggak percaya diri dia jadi gitu kan. Padahal boleh jadi dia sudah bahasa kita habis-habisan gitu ya dengan berbagai cara. Nah, tapi boleh jadi mungkin ada satu apa ya, ada satu bisikan-bisikan ya pokoknya kalau nggak ada serangan nggak susah nggak bisa nih kan. Boleh jadi ya, boleh jadi ini baru asumsi. Maka oleh karena itu kita bangun sebuah apa namanya penekanan wawasan kepada masyarakat. Janganlah kemudian menerima yang disebut dengan serangan fajar itu sendiri. Makanya istilah kita hajar serangan fajar. Nah, apa kemudian dilakukan? Ya, kalau saya sebagai pimpinan DPRD gitu ya, mungkin teman-teman juga sama pada saat reses atau pada saat pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal dan formal juga memberikan satu pencerahan, ya kan? Sesungguhnya ini kan suara rakyat, ada bilang suara Tuhan. Suara rakyat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ya kalau suaranya sudah dibeli, berarti kedaulatan bisa dibeli dong. Nah inilah kemudian diberikan satu pemahaman. Nah sehingga bahwa sesungguhnya masyarakat harus menyuarakan, harus menyalurkan hak pilihannya sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan keyakinannya. Dia juga bisa melihat visi misi calon presiden dan wakil presiden gitu kan di satu sisi, kemudian juga dia akan melihat track recordnya gitu ya. Bahasanya saya katakan jadilah pemilih yang cerdas, lihat rekam jejaknya, kalaupun misalnya posisinya sebagai incumbent gitu ya, sebagai anggota DPRD ataupun DPR RI, dilihat apa sih kontribusi di masyarakat gitu kan selama ini dia menjadi anggota dewan. Ya kan tentu ketika dia banyak kontribusinya, dia banyak memperjuangkan aspirasi, dia juga sering ya mengadvokasi baik kepentingan pendidikan, kepentingan kesehatan. Tentu saya yakin masyarakat, oh lihat kinerjanya sudah bagus kan gitu kan. Bagi yang baru tentu dengan janji-janjinya, dengan membangun komunikasi, dengan narasi, saya yakin juga masyarakat juga akan mau milihnya. Sehingga kan bahasanya harus dibangun gagasan narasi, ya. Bukan dibangun gagasan komisi kan. Ada sesuatu yang diberikan kan, berarti kan ada transaksional. Nah ini yang sering kita sampaikan agar masyarakat mampu melakukan satu pemahaman bahwa sesungguhnya mendapatkan sesuatu ketika ada seseorang gitu ya, kemudian atau kelompok orang memberikan sesuatu yang sifatnya tadi uang, ya harus ditolak gitu ya. Kadang-kadang saya juga ngeledekin juga sih ke masyarakat gitu ya. Iya saya bilang jangan sampai begini nih, ya kan. Masyarakat terkadang mengeluh ketika ingin mendapatkan bantuan advokasi, ya kan kadang-kadang kurang respon gitu ya dari anggota dewan misalnya kan. Di satu sisi misalnya juga ada kasus ketika mau diadvokasi ternyata ada sesuatu misalnya. Ini juga kan menjadi masalah atau susah dibangun komunikasi. Ya kenapa ya? Boleh jadi mungkin gara-gara ketika dia minta suara gitu ya, dia sudah menyampaikan, ya kan mengajak, menyampaikan visi misinya, kemudian menyampaikan juga kaitan dengan masalah rencana yang akan dikerjakan. Ujung-ujungnya kan masyarakat wani piro gitu kan. Nah wani piro ini kan terbayang gitu kan. Wah harus deklarasi dong gitu kan. Ketika wani piro dikasih, ya terkadang kemudian bisa saja akhirnya
ada perilaku-perilaku yang dilakukan lagi oleh seorang pemimpin sehingga dia tidak mau mengoptimalkan. Kenapa? Karena terjadi transaksional dengan materi. Sehingga sesungguhnya ketika rakyat memberikan hak suaranya tentu dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Maka berimbal balik lagi kepada memang, dia. kuncinya sebenarnya itu ada di hilirnya ya Pak ya, di masyarakatnya. Maka itu Bapak menekankan supaya masyarakat ini bisa menjadi pemilih yang cerdas ya Pak ya. Karena memang belum tentu yang mereka memberikan uang itu kinerjanya akan lebih baik daripada mereka yang sudah berkontribusi banyak untuk masyarakat. Baik, nah ini Pak sebagai penutup kita, apa Pak yang menjadi harapan atau statement ajakan Bapak untuk masyarakat supaya aktif dalam pemilu ini Pak? Atau harapan terbesar Bapak? Ya, harapan saya kepada masyarakat Kota Bekasi, termasuk juga para tokoh gitu ya. Marilah sama-sama tetap kita jaga konstitusi Kota Bekasi. Mari sama-sama kita sukseskan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden pada tanggal 14 Februari. Ya, jadilah pemilih yang cerdas. Kemudian kalaupun terjadi perbedaan pilihan, jangan kemudian suasana yang sudah nyaman, sudah guyup, kemudian memunculkan kegaduhan. Karena ketika tergaduhan, konflik sosial, yang rugi pada akhirnya masyarakat Kota Bekasi juga. Nah ini yang kemudian mudah-mudahan saya berharap kita masih sama-sama sebagai warga negara, warga Kota Bekasi harus tetap guyup, harus tetap menjaga kebersamaan, kemudian menjaga sifat kebinekaan gitu ya, keragaman, walaupun banyak pilihan, beda pilihan, tapi kita tetap satu warga negara, satu warga Kota Bekasi. Iya, karena memang masyarakat harus aktif ya Pak. Ini karena menentukan nih langkah Indonesia 5 tahun ke depan. Bahkan Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah masa yang krusial, yang penting untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Jadi wajah di ini ya, Indonesia 5 tahun seperti apa, ya tergantung pemimpin nanti yang akan kita pilih. Termasuk juga nih wajah Kota Bekasi seperti apa gitu ya dalam konteks DPRD, ya kita tergantung masyarakat mau milih ya calon anggota DPRD yang seperti apa. Ya, gitu kan. Baik ya, semoga masyarakat juga memahami Pak, Indonesia ini sudah terbiasa dengan heterogenitasnya begitu ya. Jadi semoga dengan heterogenitas dalam hal pilihan politik, kita masih menyadari kita satu bangsa dan satu negara. Baik, terima kasih banyak Bapak HM Saifuddaulah, Ketua DPRD Kota Bekasi, sudah sharing bersama kami di CNN Indonesia Forward. Sehat terus ya Pak ya, sukses selalu. Sehat selalu. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini, semoga membawa manfaat untuk Anda. Mari kita sukseskan pemilu dan membawa pemilu ini berjalan damai dan juga sukses. Saya Diana Twika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.